Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak kelas 8? Kembali lagi kita di channel YouTube Cikgu Ananda Fahmi. Kita akan membahas kali ini materi kita adalah jaringan komputer. Maka jangan pernah ketinggalan. Saksikan, like and subscribe di channel Cikgu Ananda Fahmi. Oke, selamat menyaksikan. Nah, di materi berikut ini yaitu jaringan komputer, kita akan memahami bagaimana fungsi dari jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu memiliki fungsi yaitu agar pengguna atau kita dapat bertukar informasi dalam bentuk dokumen maupun data, mencetak pada printer dan menggunakan sumber daya jaringan, hardware dan software yang ada. Informasi dalam jaringan komputer ini dapat berupa data yang bergerak melalui media komunikasi seperti kabel, jaringan telepon, gelombang radio, satelit, bluetooth, ataupun infrared. Nah, pemakaian media komunikasi ini akan bergantung pada kegunaan dan ukuran jaringan. Dalam jaringan komputer ada pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien. Sedangkan ada juga yang memberikan atau mengirim layanan disebut penyedia atau server. Nah, arsitektur ini disebut sebagai client server. Nah, jaringan komputer ini sering kita temukan di sekolah, di warnet, di kantor-kantor perkantoran, masih banyak lagi. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita lanjutkan di materi yang berikut ini. Jaringan komputer dapat menghubungkan dua komputer atau lebih. Nah, jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kita singkat dengan PAN, LAN, MAN, dan WAN. Apa itu PAN? PAN adalah Personal Area Network, LAN adalah Local Area Network, MAN adalah Metropolitan Area Network, dan WAN adalah Wide Area Network. PAN, Personal Area Network, merupakan jaringan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya yang berjarak sangat dekat, mereka saling berhubungan, dan biasanya berjarak beberapa meter saja. PAN ini menggunakan teknologi WAP atau Wireless Application Protocol dan Bluetooth. Nah, sering kita menggunakan smartphone untuk berhubung dengan smartphone yang lainnya, yaitu apabila kita ingin koneksi dengan internet, kita bisa meminta data melalui Wireless Application Protocol atau kita sebut dengan hotspot. Baik, yang berikutnya adalah LAN, Local Area Network, adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil saja. Dengan menggunakan konsep LAN, Local Area Network, LAN ini menggunakan standar komunikasi dan segala fasilitas internet diibaratkan berinternet dalam lingkungan lokal atau kecil. Nah, jaringan lokal ini sering dipakai untuk jaringan komputer, baik pada jarak yang dekat, beberapa meter saja menggunakan alat atau pemancar Bluetooth, ataupun pada jarak yang jauh lewat satelit. Jenis jaringan lokal yang populer adalah wireless, LAN atau WAN, atau kita sebut dengan Wi-Fi, Wireless Fidelity. Nah, yang berikutnya adalah MAN, Metropolitan Area Network, merupakan jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi. MAN pada umumnya menghubungkan berbagai macam lokasi seperti gedung, kantor, kampus, dan pemerintahan. MAN ini mencakup area seluas 5-50 km. Nah, dapat dilihat dari gambar yang tadi sebelumnya bahwa MAN ini mencakup satu kota atau satu provinsi. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah WAN, Wide Area Network, adalah satu jaringan komputer yang mencakup area yang lebih besar dan luas. WAN ini biasanya mencakup jaringan antar wilayah, kota, bahkan negara. Contoh dari jaringan WAN adalah internet, bisa menghubungkan kita di seluruh dunia. Apabila orang-orang yang jauh di sana memiliki jaringan internet juga seperti kita di sini, maka kita bisa saling berhubungan melalui jaringan internet. Nah, lanjut kita akan membahas jaringan intranet. Nah, intranet ini merupakan sebuah jaringan komputer yang berbasis protokol TCP/IP layaknya internet. Namun, jaringan ini hanya digunakan di lingkungan internal kantor perusahaan. Jaringan internet ini memungkinkan untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya lewat sambungan internet yang menjadi tulang punggung komunikasi jarak jauh. Contoh jaringan intranet adalah Local Area Network. Nah, memiliki kelebihan intranet ini. Apa itu? Yaitu apabila kita dalam satu kantor menggunakan jaringan intranet, maka ini penyimpanan data kita lebih aman dibanding kita menggunakan internet. Anak-anak sekalian, di sini kita nanti akan langsung praktek, bisa ya. Nah, bagaimana cara koneksi jaringan intranet atau jaringan lokal yang kita sebut tadi dengan Local Area Network.
Yang pertama-tama, siapkan dua buah komputer yang akan digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal. Kemudian untuk komputer pertama, kita klik kanan pada icon jaringan, kemudian pilih Network Sharing Center. Nah, setelah itu pilih jaringan yang digunakan. Nah, bisa lihat dari keterangan gambar berikut ya. Ya, setelah memilih jaringan yang digunakan, maka akan muncul kotak dialog Ethernet Status. Kemudian pilih Properties. Nah, pilih Internet Protocol version 4, TCP/IP version 4. Lalu klik Properties. Seperti gambar berikut yang telah ditunjukkan sebagai tanda panah merah. Nah, berikutnya centang pada use the following IP address, lalu masukkan IP address 192.168.1.1 dan subnet masknya itu secara default ya, tidak usah kita ketikkan, kita klik saja, kemudian dia akan muncul yaitu angka 255.255.255.0. Kemudian klik OK. Nah, untuk komputer kedua, lakukan ini tahap seperti ini pada komputer yang pertama tadi, ikutin langkahnya sama. Hanya saja yang berbeda, pada saat mengisikan IP address itu kita masukkan 192.168.1.2, sementara subnet masknya itu sama default, dan default gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian tekan OK. Seperti yang ada pada gambar di samping ya. Nah, setelah selesai, maka kedua komputer ini sudah bisa saling terhubung. Ya, kita dapat berbagi data, dapat berbagi aplikasi dan lain sebagainya sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Nah, ini akan dipelajari lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih telah menonton video pembelajaran dari Bapak Ananda Fahmi. Nah, maka ikutin langkah-langkahnya. Kalian bisa langsung praktekkan bagaimana mengkoneksikan atau menghubungkan dua komputer ya dalam satu jaringan, yaitu jaringan lokal atau intranet. Nah, semangat dalam belajar, praktek. Apabila ada pertanyaan, maka silahkan hubungi langsung ke WA pribadi saya. Oke, selamat belajar dan jangan lupa nanti tugas-tugasnya dikumpul ya. Terima kasih.